Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Di? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Pak Di, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Di. Oke, siap. Pertama, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, Ya. kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana memberi pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coach merespon jawaban dari coachee. Nah, jangan lupa ya Pak Haji, nanti disesuaikan dengan sesi coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian proses yang aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke. Ini saya tanyakan, kompetisi apa yang Pak Haji ingin kembangkan dalam proses coaching kita hari ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini itu kehadiran penuh Ya. atau mendengarkan aktif. Nah, peserta itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke sekali. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetisi mana yang ingin Bapak Adi kembangkan secara spesifik dari proses coaching kita hari ini? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, gitu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi fokus sehingga nantinya saya bisa secara penuh hadir atau presence dengan mendengarkan aktif. Saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan ketiga yaitu indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Adi dalam coaching kita kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah coachee sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya dan juga coachee memiliki rencana aksi dan rencana ke depannya apa yang harus dia lakukan. Oh begitu, baiklah. Demikian observasi kita hari ini Pak Adi. Silakan Pak Adi mulailah proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Gimana kabar Bu Dian sore ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, jadi apa tujuan Bu Dian mencari saya di sini? Sebenarnya saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak karena beberapa hari ini saya ada masalah sedikit Pak. Oke, tentu ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu bincangkan atau apakah itu memiliki permasalahan Pak? Ya Pak, saya ada permasalahan sedikit Pak. Yaitu saya memiliki atau mempunyai seorang siswa yang selalu pasif ketika belajar di kelas, tidak berani dan selalu diam di kelas. Oh begitu ya. Jadi Ibu memiliki seorang murid seperti itu ya. Jadi murid itu apa yang Ibu lakukan ketika terjadi atau nampak sama Ibu anak yang pasif tersebut? Sebelumnya mungkin saya mencari penyebabnya dulu Pak. Mengapa dia pasif, tidak aktif dan seperti tidak semangat ketika mengikuti pelajaran. Oh gitu ya. Jadi menurut Bu Dian, idealnya seperti apa anak tersebut? Idealnya seorang siswa itu ketika belajar itu aktif, berani dan harus bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung Pak. Oke begitu ya. Ya kalau begitu kira-kira apa yang bisa Ibu Dian lakukan terhadap anak tersebut supaya mereka aktif lagi? Yang bisa mungkin saya lakukan Pak, saya akan mencoba beberapa metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan juga mungkin bisa diselingi dengan beberapa game-game yang menarik ketika proses pembelajaran berlangsung. Oke bagus sekali Bu ya. Jadi dengan seperti itu bisa pembelajaran yang berpihak kepada anak Bu ya. Itu kan luar biasa sekali. Baik Bu Dian, kira-kira dalam melaksanakan rencana Ibu yaitu siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu tentunya rekan sejawat di sekolah yang sudah pernah mungkin Pak melaksanakan atau melakukan strategi atau metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, serta rekan sejawat yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam membuat game-game menarik yang bisa ditampilkan di kelas seperti menggunakan beberapa game-game seperti
virtual atau yang lainnya. Oke, bagus sekali dulu ya. Jadi selain kita teman, ada lagi yang ditambahkan Bu kira-kira untuk membantu anak tersebut? Mungkin sarana dan prasarana dari sekolah ya Pak untuk meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagus sekali Bu Dian ya. Nah, memang kita sebagai guru harus seperti itu. Jadi kira-kira kapan rencana ini akan bisa Bu Dian kerjakan? Rencananya mungkin saya akan mencoba dulu membuat modul ajar yang menggunakan strategi atau metode yang saya inginkan tersebut Pak, kira-kira 2 atau 3 hari ini Pak. Betul ya Bu ya. Jadi dalam melaksanakan kegiatan tersebut, apakah kemudian butuh dukungan dari siapa? Tentu Pak, saya butuh sekali dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua juga dari rekan sejawat di sekolah. Oke. Jadi Bu ya, solusi yang Ibu Dian sampaikan tadi itu sangat bagus sekali. Jadi kita dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak tersebut, memang kita butuh dari rekan-rekan dan kepala sekolah. Semoga apa yang Bu Dian rencanakan tadi terlaksana. Mudah-mudahan untuk kedepannya seluruh anak kita bisa belajar lebih aktif kedepannya, Bu Dian ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah atau masalah dari saya dan membantu saya mencari. Oke, sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi saya memperhatikan proses coaching yang telah berlangsung. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Apa saja yang sudah Pak Adi lakukan saat proses coaching terkait dari indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saya menyampaikan dengan Bu Dian tadi, alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching, dan berdasarkan proses coachingnya saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Ya. Nah, begitu. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, sebelum percakapan saya juga sudah mengidentifikasi permasalahannya tersebut begitu. Oke. Menurut saya sebagai observer, memang betul apa yang Pak Adi katakan bahwa Pak Adi sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Adi sudah menggali pertanyaan dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak Adi. Kemudian pertanyaan terakhirnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Adi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Adi lakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu lebih memahami proses gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, kemudian lebih berdampak hendaknya hasil dari coaching ini kepada anak didik kita. ya, mudah-mudahan. Ya, demikianlah observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa tadi. Terima kasih.